aja. Silakan duduk. Nah, jadi wujud benda ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Siapa yang tahu contoh wujud benda padat? Semua. Glenn. Berdiri. Contoh. Contohnya adalah meja, kursi, lampu, buku, dan kayu. Nah, terima kasih. Tepuk tangan buat Glenn. Nah, siapa lagi yang kasih contoh benda padat? Nah, Angel. Contoh benda padat yaitu buku, meja, kursi, lampu, lemari, kulkas, dan kipas. Nah, terima kasih Angel. Di sini juga. Siapa yang tahu contoh benda padat? Kamulah Diana. Diana lah. Contoh benda padat adalah buku, meja, kursi, lemari, kulkas, dan Nah, terima kasih. Tepuk tangan buat. Dan sekarang contoh benda cair. Siapa yang tahu lagi contoh benda cair? Yang mandin. contoh benda cair adalah sirup, air, susu, oli, bensin, minyak goreng. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Contoh benda gas. Ya, contoh benda gas. Jeffrey. Contoh benda gas uap, darah, dan asap. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu pelajaran kita yang 1 minggu yang lalu, yaitu mengenai wujud benda. Ya, sekarang materi kita yaitu perubahan wujud benda. Apa? Perubahan wujud benda. Nah, di sini Ibu jelaskannya perubahan wujud benda. Ya, lihat Ibu dulu. Perubahan wujud benda ada 6. Ada 6, yaitu Mencair, membentuk, menguap, membentuk, membesar, berubah. sekali lagi, perubahan wujud benda ada 6. Mencair, membentuk, menguap, membentuk, membesar, berubah. Nah, mencair, mengembun, membeku, menguap, mengkristal, dan menyublim. Itulah keenam wujud benda. Itulah keenam wujud benda. Nah, hari ini yang kita kulkas ya. Nah, lama-lama air ini jadi apa? Es batu. Nah, inilah. Tadi wujud dari benda ini adalah cair. Nah, setelah Ibu masukkan di dalam kulkas, maka air ini berubah menjadi membeku. Betul. Berubah menjadi membeku. Jadi berarti es batu
dimasukkan di dalam kulkas akan menjadi disebut apa? Membeku. Ya. Nah, demikian saja, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, sebelum kita mengerjakan kerja kelompok, siapa yang suka menggambar? Siapa yang suka menggambar? Ayo, siapa yang suka menulis atau bercerita? Siapa yang suka berpraktek? Nah, di sini ada tugas masing-masing kelompok, yaitu kelompok auditori. Kelompok auditori itu yaitu mendengar apa yang dijelaskan ibu. Siapa yang tadi mendengar? Kelompok visual yaitu kelompok menggambar. Mana visual? Kelompok kinestetik yaitu kelompok yang mempraktekkan, ya. Ini kinestetik. Sudah tahu kelompoknya semua? Nah, masing-masing kelompok mengerjakan ini. Ini kerja. Pertama, untuk Ibu Rosdiana Maru disampaikan apa yang saya pertanyakan ini tolong dibantu dengan mainnya nanti. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak tanyakan kepada anak-anak. Ya, di kelas 3 dengan pertanyaannya, selanjutnya nanti silakan direspon apa yang Bapak pertanyakan ya. Boleh Ibu gurunya membantu menghantarkan mic kepada mereka yang mengatakan agar lebih sportif. Ketika diajukan pertanyaan, lalu silakan respon dengan angka. Paham? Paham juga tuh? Paham. Dari pembelajaran kita tadi yang sudah disajikan oleh guru kelasnya, apakah menyenangkan bagimu atau tidak? Silakan respon dengan angka. Iya, default dulu Ibu. Default dulu, oke. Ya. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan default dulu? Karena jelas. Karena jelas. Apa yang jelas? Yang dijelaskan itu. Oh, yang dijelaskan Ibu. Terima kasih. Ya, selanjutnya silakan dimatikan default dulu karena tidak sesuai. Oke. Pertanyaan berikutnya boleh direspon dengan teman-teman yang lainnya. Apa isi pelajarannya yang dapat dipahami dengan baik? Ketika Ibu menyampaikan materi, apa bisa paham dengan baik? Ya, silakan respon dengan kata. Ada? Yuk silakan Bu dibantu. Siapa namanya Kak? Angelita. Ya, silakan Angelita. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa kamu bisa memahaminya? Apa yang membuat kamu bisa paham dengan penjelasan pembelajaran yang dibawakan Ibu guru tadi? Karena jelas. Ya, apa yang jelas? Dikatakan ibu. Yang dikatakan ibunya jelas, cukup jelas, gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan dimatikan kembali mic-nya. Selanjutnya, apa yang kamu rasa sulit dari pelajaran ini? Kira-kira apa? Tadi kan ada daripada cair kepada lagi, daripada gegas, kan begitu ya? Perbuatan wujud gasnya tadi, perbuatan wujud bendanya ada 6 tadi ya. Oke, mencair, membeku, mengembun, menguap, mengkristal, dan menyusut. Tapi konsepnya adalah yang kita pelajari adalah perubahan wujud benda pada mencair menjadi cair, gitu ya. Apa kira-kira bagian mana kira-kira yang kamu anggap sulit? Siapa bisa? Iya, apa yang sulit? Apa kira-kira? Namanya siapa Pak?
berlasan. Kelainan berlasan. Bang Glenn, kira-kira apa yang sulit menurut Bang Glenn? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang sulit. Tidak, Pak. Tidak ada yang sulit. Oke. Bang Glenn katanya nggak ada yang sulit. Siapa yang menemukan kesulitan? Ada yang menemukan kesulitan? Matikan supaya tidak sulit. Ada yang menemukan kesulitan? Atau gurunya terlalu cepat berbicara? Atau tadi kepengen maju tapi tidak diizinkan gitu ya? Ada? Tidak ya? Nah, kalau tidak ada, maka pertanyaan selanjutnya, apa yang paling berkesan? Kesan itu yang paling membuatmu senang, yang membuatmu tertarik gitu. Apa kira-kira? Dari kegiatan tadi, apa yang paling berkesan? Tadi ice breakingnya kan? Atau kegiatan ketika ibu gurunya melelehkan mentega menjadi cair? Atau ketika tadi temannya mempraktekkan sebuah benda lilin lalu diteteskan menjadi cair? Apa kira-kira yang paling berkesan? Apa yang paling besar? Siapa? Ya, yuk silakan. Siapa nih namanya? Tetap. Tetap. Namanya Tetap. Glenn. Oh, Glenn. Ya, oke. Terima kasih Glenn. Yuk. Yang berkesannya karena bisa dipraktekkan di depan. Dipraktekkan di depan, langsung berpraktek, ya. Oke, terima kasih. Silakan dimatikan screen ya. Oke. Ada yang lain? Apa yang berkesan? Yuk. Apa yang besar? Ada? Siapa yang berani? Apa yang